Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ibu dan bapak jamaah pengajian Ahad pagi, Sabtu pagi, ini nyeleneh sih nggih. Biasanya di mana-mana Ahad pagi nggih. Tapi kalau semuanya Ahad pagi nanti ya banyak mubalik yang kebingungan nanti nggih. Ini jadwal saya harusnya yang lalu nggih. Tapi Pak Kiai Haji Marwan Marwoni ngepil saya tak duluan aja, nanti kamu yang bulan Mei. Jadi saya agak lupa. Alhamdulillah tadi malam diingatkan sama Pak Sutopo Haji bahwa pagi ini jadwal saya gitu. Ibu bapak rahimakumullah, di pagi ini saya akan berbicara seputar persoalan kurban. Mungkin sudah dibahas juga oleh penceramah yang lalu, tapi mungkin ada sisi yang berbeda. Ibu bapak rahimakumullah, kurban, sejarah kurban. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, ma hadhil adhohi?" Sesungguhnya kurban itu apa? Beliau mengatakan, "Sunnatu abikum Ibrahim." Kurban itu sunnah nenek moyangmu Nabi Ibrahim. Nah, saya nggak akan cerita ini karena penjenengan sudah tahu semua nggih, di mana ketika Nabi Ibrahim diuji suruh menyembelih anaknya Ismail. Nggih, singkatnya ketika mau disembelih, Allah nggak mau hambanya mati begitu saja. Sehingga malaikat Jibril diperintah, Jibril seret Ismail, ganti gibas. Sehingga yang disembelih bukan Ismail tapi seekor gibas yang sangat besar. Nah, maka napak tilas ketika datang Idul Adha kulo panjenengan disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Ini kalau didetailkan lama ya cerita ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, sesungguhnya kurban itu sudah ada sejak zaman manusia pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam memerintahkan kepada anaknya untuk melakukan ibadah kurban. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27.
Surah napa Bu? Al-Maidah ayat 27. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu 'alaihim naba'abna adama bil haqqi il qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yataqabbal min akhar. Qala la tulanna. Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Artinya, bacakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah anak keturunan Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Il qarraba qurbanan, yaitu ketika mereka disuruh untuk melakukan ibadah kurban, fatuqubila min ahadihima, salah satu kurban mereka diterima oleh Allah, walam yataqabbal akhar, tetapi yang lain tidak diterima. Oke. Yang diterima korbannya Habil, yang tidak diterima korbannya Qabil. Ibu bapak rahimakumullah, Nabi Adam itu punya anak, lahir yang pertama kembar, laki-laki dan perempuan satu kandungan. Yang laki-laki dikasih nama Qabil, yang perempuan dikasih nama Iklimah. Qabil amat sangat tampan, Iklimah amat sangat cantik. Lalu lahir yang kedua kembar lagi, laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya tampan, dikasih nama Habil. Kembarannya perempuan dikasih nama Labuda, dia cantik. Jadi Habil sangat tampan, Labuda sangat cantik. Tapi kakaknya Qabil amat sangat tampan, Iklimah amat sangat cantik. Jadi ya cantik, tapi kakaknya itu lebih tampan, lebih cantik. Gitu. Nah, kemudian Nabi Adam itu mempersiapkan anaknya untuk bisa hidup mandiri. Jadi nanti kalau orang tuanya sudah meninggal, anaknya sudah bisa hidup mandiri. Maka kedua anaknya dilatih untuk menyiapkan masa depan mereka. Kakaknya Qabil dikasih ilmu pengetahuan tentang ulah pertanian. Adiknya Habil dikasih ilmu pengetahuan tentang ulah peternakan. Jadi dua-duanya tidak diajari ilmu yang sama gitu nggih. Nanti biar saling mengisi. Kakaknya pinter bidang pertanian, nanti adiknya pinter dalam bidang peternakan. Nah, ketika anak Nabi Adam Qabil Habil sudah pinter, kakaknya pinter dalam bidang pertanian, adiknya pinter dalam bidang peternakan, ini kemudian ayahandanya memerintahkan, Qabil, Habil, sekarang kamu berkurban. Kamu udah cukup pinter dengan pertanian dan kamu pinter dalam bidang peternakan. Ayo kamu berkurban. Nah, tapi kan sejarah mencatat bahwa Qabil dan Habil itu memiliki perangi yang berbeda. Kalau Habil cenderung semuanya baik, akhlaknya baik, ngomongnya santun, gitu. Jadi santun, halus. Jadi kalau orang sini mungkin ya kayak orang Jogja, Solo, gitu. Itu ngomongnya halus banget. Beda kalau Purwokerto itu, gitu.
bahasanya cowang tur ngapak. Tapi esi ana sing lebih kasar maning daripada Purwokerto. Pundi? Tegal. Tegal itu waduh ngomong kemeratak banget. Tapi wonge kuat-kuat sebab mangane beling. Pan mam beling. Bahasanya aduh can ya Allah. Saya teringat ya, saya pernah diundang pengajian pejabat Pemda Kabupaten Tegal. Tempatnya di Gedung Korpri. Nah, saya merasakan bahasanya kasar banget ya. Waktu itu zaman itu belum ada ini Android gitu ya. Jadi nggak pakai Google Map. Nggak minta di Sherlock dari sana, belum ada sih. Nah, di perempatan saya tanya tukang beca, Pak, maksudnya Pak Gedung Korpri niku pundi? Anu bapaknya saking pundi? Bapaknya saking pundi? Kok saking Banyumas. Ini jenengan lurus mawon maka wonten pertiganan bapaknya ngiwe. Kon maring belok kiri maksudnya nggih. Mangke nek pun mau gedung sing ijo nika, mangke bapaknya nganan. Anten perapatan terus nganan terus mangke bapaknya belok kiwe. Bapaknya gitu. Bola-balik bapaknya. Bahasane. Lah niku mangke teng mriku Gedung Korpri niku. Orang ngandel gue bibo tindak Tegal, bocah Tegal takun cilik. Lek, enduk ibumu ning ndi? Ibune kula teng rumah sakit. Lho ibu sek nopo? Anu ibune kula sek doboli gitu. Melahirkan ke doboli. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Walaupun bahasanya kasar Banyumas, sing penting wonge apik. Ngene apa nggih? Daripada alus ning nyelekit nyebeli nggih. Ya wong Banyumas diundang anake Gus, ngapa? Ki butuh kok natrasi yang nenek duite. Wong Banyumas sih, wae duit 10.000 maring warung tuku trasi regane 1.000. Bali ngomah nyeh trasine ki jujule. Banyumas. Dilihat nggawe duit 10.000, trasine 1.000. Ki jujule 9.000. Ki bener apik bocah ki ya. Mung bahasane kasar. Gus ngapa tukok natrasi yang ngene duite mangkat bali nyeh trasne ki jujule dan dihitung bener apik. Gini apa nggih? Daripada dalus nyelekit nyebeli banget. Dan endang wonten apa tak Bu? Ibu tumbas ketrasi. Kok jawabannya gimana tumbas piyambak itu loh. Alus nih nyelekit gitu. Jadi yang namanya Habil itu halus peranginya. Nurut ke orang tuanya. Apapun yang diperintahkan selesaikan dengan baik. Gitu. Qabil beda itu loh. Ya. Qabil kita termasuk bangsawan, angger tangine awan. Angger bengi begadang esuk-esuk kesiangan. Jadi perintah kadang-kadang orang urus dengan orang tuanya. Nah, ketika mereka sudah pintar pertanian, Habil pintar peternakan, disuruh kamu berkurban. Nah, kurban yang disajikan tuh beda. Qabil ngambil hasil pertanian yang jelek-jelek. Pelem ya sing setengah bosok. Jambu ya sing akeh ulere. Wis pokoke gitu loh. Pikirannya Qabil jambu akeh uler orang masalah. Sing penting ngermam disiasati. Men ulere ilang golek mam kok bengi-bengi pas mati lampu. Kuwi ulere ilang kabeh itu. Jadi yang jelek-jelek dikurbankan. Sementara Habil itu memilih hasil peternakan yang terbaik, unta yang paling bagus, yang paling gemuk. Dikorbankan. Sapi yang terbaik dikorbankan. Kambing milih yang terbaik. Dikorbankan. Nah, ternyata korbannya Qabil tidak diterima,
tapi justru Habil yang diterima. Tanda diterimanya adalah nanti ketika kurbannya itu disambar oleh api. Gitu. Kemudian dalam satu hadis dikatakan qabilallahu ta'ala qurbana Habila bi an anzalallahu ta'ala ala qurbanihi naron faqatalahu hasadan minhu. Jadi ternyata kurban mereka yang diterima adalah kurbannya Habil. Terbukti apa? Terbukti kurbannya Habil itu disambar oleh api. Allah nurunkan api, mungkin petir yang sangat dahsyat gitu ya, sambar korbannya Habil, sehingga korbannya Habil habis entong prontong, ludes keles telas tanpa tilas, tadi ndep pengamun-amun, hilang gitu ya. Ini tanda diterima. Tapi korbannya Qabil ditaruh di tengah hutan, sekeranjang, pelem, jambu, apa bus pokoknya di situ enggak ada satupun binatang yang mendekat. Enggak disambar oleh petir, tanda tidak diterima. Kecewa Qabil, nang batin ada niat untuk membunuh adiknya. Hasad dan minhu, karena dia rasa hasad, iri, dengki kepada adiknya bernama Habil. Ini. Kemudian ada kecewa yang kedua. Apa kecewa yang kedua? Kecewa yang kedua adalah ketika anak-anak Nabi Adam, Qabil iklima, Habil labuda. Nek basa Jawi ngendikake lare menika sampun titiwanci wahyaning mangsa kala ndungkap yuswa, udah pada dewasa, udah pada balik. Maka Nabi Adam diperintahkan oleh Allah, Adam nikahkan anakmu dengan cara yang islami. Nabi Adam bingung, nikah islami gimana, belum ada orang kok. Jadi Adam Hawa, kemudian Qabil iklima, Habil labuda. Islami bagaimana? Perintah Allah, jodohkan anakmu tapi dengan cara yang islami, yaitu jodohkan tapi jangan dengan kembarannya. Disilang. Qabil dapat kembarnya Habil labuda, Habil dapat kembarnya Qabil iklima. Tapi tadi kan saya sampaikan di awal, Qabil amat sangat tampan, iklima amat sangat cantik. Kalau Habil ya tampan, halabuda juga cantik. Jadi kakaknya itu lebih disilang. Jadi sing gagah banget karo sing mung sekedar ayu. Ki sing gagah karo sing sangat cantik. Ya mungkin seperti dulu saya sampaikan, perbaikan keturunan den gitu nggih. Wong sing apik karo sing ayu anake bagus-bagus kabeh. Wong sing ora apik sampe sing ora apik anake alane kaya apa kira-kira nih. Jadi dijodohkan yang silang gitu. Kayak dulu ada kisah lelucon ya, seorang profesor yang pinternya ngepol banget. Tapi wongnya jelek banget. Rupanya Allah, jadi ngaca mesti emosi. Kacanya dipecah. Wah, pakai gambarku kayak temen, elek temen. Tapi profesor kan pinter banget. Orang pinter ya orang profesor lagi. Ngaca mending jengkel maning banting kacanya. Terus nang batin, tapi harus takdir kayak gini kepriye. Wis kayak gitu lah. Wong tuane ya wong tuane, sing penting anaknya aja tiru aku. Tapi niatnya arep perbaikan keturunan. Saya pinter tapi Allah, saya cari perempuan yang sangat cantik. Gitu. Bodoh orang masalah, sing penting ayu. Temenan ngeliat bojo nemu wong ayu nepol tapi bodohnya orang ketulungan. Gitu. Profesor melihat nggak apa-apa, yang penting cantik. Jadi kalau saya nikahi anak saya, pinternya seperti bapaknya, bagusnya koyo ibune, dinikahi.
Tenan barang lahir seorang anak, ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Lahir laki-laki, alane kayak bapaknya, bodone kayak ibune. Suara karuan banget itu gitu. Nah, sehingga Nabi Adam itu Qabil itu kecewa banget itu. Dapatkan siapa? Labuda. Selanjutnya, jadi hari-hari ini jengkel, hawane jengkel baik. Terus akhirnya gimana? Lagi murung pagi-pagi, setan iblis nemuin. Qabil, pagi-pagi ini kok kamu merengut, suntrut, bersengut ora ceria. Ada apa? Iblis, saya kecewa dengan bapak saya. Kenapa? Ya, habis aku dijodohkan dengan kembarannya Habil, Labuda. Siapa Habil dapat kembaran saya, Iklimah. Loh, kamu suka enggak? Ya enggak. Saya sukanya pada kembaran saya. Dalam hadis dikatakan apa? Ana ahakku biha, kata Qabil. Saya lebih berhak untuk menikahi Iklimah, kan dia kembaran saya. Wa huwa ahakku bi ukhtihi, sedangkan Habil mestinya lebih berhak nikahi kembarannya sendiri, Labuda. Tapi ini disilang, jadi saya kecewa. Iklimah sangat cantik, Labuda itu nggak begitu cantik. Nah gini, saya tanya, apakah kamu masih mengharapkan Iklimah? Masih. Saya kepingin Iklimah kembali di tangan saya. Gak usah khawatir, tenang. Masih ada kesempatan. Kesempatan gimana? Ayah udah menjodohkan seperti itu. Ya, saya nggak mungkin bisa berkutik. Ada kesempatan, kata iblis. Kesempatan gimana? Nih, nanti kalau Habil sudah mati, kan Iklimah jadi janda. Ambil aja dia. Tapi saya kan nggak ngerti Habil matinya kapan. Lah kamu kepenginnya gimana? Kepengin Habil mati cepat atau lambat? Saya pengen dia mati cepat. Bunuh sekarang. Itu. Akhirnya benar, di saat malam gelap gulita, di mana manusia terlena dalam impian, malam gelap gulita, Qabil datang ke rumahnya, Habil ketuk pintunya, Habil, bangun Bil, Habil bangun. Ada apa kak? Kamu bangun. Bangun, buka pintu. Ada apa kak? Ikut saya kamu. Kak, ini malam, sudah ikut saya sekarang. Dipaksa keluar rumah, suruh jalan ke depan. Nanjak gunung temurun jurang, jajah desa milangkuri. Bahasa apa Bu? Terus apa? Di perjalanan itulah kemudian Qabil ngambil sebongkah batu, dipukulkan di kepalanya. Dipukul kepala bagian belakang, langsung rontok roboh. Rebah jelbabah kasulayah, pating baleng kerah kaya gelagah kang kapidak ing gajah, luntak ludira pecating nyawa, muntah darat matilah Habil. Bapak Ibu, ketika Habil mati, Qabil ketakutan. Aduh, nanti kalau ayah tahu Habil mati karena saya bunuh, ayah pasti marah. Kalau ayah marah, siapa yang berani dengan Nabi Adam? Manusia terkuat sedunia. Saya nggak mungkin berani sama ayah. Aku takut. Habil, kamu jangan mati, kamu hidup. Habil, kamu hidup. Udah nggak bisa hidup. Udah mati.
Akhirnya Habil dibopong. Habil, kamu bangun, Bil. Bil, bangun, kamu gak boleh mati. Dia ketakutan sama ayahnya. Ibu bapak rahimakumullah, ketika Qabil kebingungan gimana ngerawat jenazah adiknya, Allah mengutus ekor burung gagak warna hitam, nucuk dahan ranting, mabur kleper, mencok ning ngarepe Qabil. Terus taruh rantingnya, gagak ini ngais-ngais tanah buat lubang. Setelah dalam, rantingnya dicucuk, ditaruh di situ, diuruk dengan tanah. Sekarang Qabil dapat pelajaran, berarti merawat jenazah seperti itu caranya. Qabil gali lubang. Setelah dalam, adiknya masukkan ke dalam lubang, dikubur oleh Qabil. Ini sejarah kuburan manusia pertama dalam kehidupan manusia. Gitu, ya. Jadi sekali lagi, kurban sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Tapi mulai diperintahkan adalah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampai Nabi kita Muhammad SAW sudah disyariatkan tentang kurban. Nanti saya bahas yang terakhir. Ibu bapak rahimakumullah, ini baru prolog ini, ya. Sekarang materi yang saya sampaikan, ya. Prolognya besuwe ngene. Oke, semangat Ibu nggih. Nggih. Ya memang sudah dinikahkan. Sudah dinikahkan. Baik, sekarang takrif kurban. Ya. Takrif kurban. Apa arti kurban? Bapak Ibu, kurban itu adalah menyembelih binatang tertentu, niatnya tertentu, waktunya tertentu. Tolong Bu, dicatat tinggi nanti dengan kalau pas Dharma Wanita, pas PKK disampaikan ke teman-teman lagi. Nanti biar dengan dapat pahala, nanti saya juga dapat tambahan pahala ya. Sekali lagi, kurban itu apa? Kurban adalah menyembelih binatang tertentu, niatnya tertentu, dan waktunya tertentu. Oke, yang pertama, nyembelih binatang tertentu. Banyak binatang yang halal dimakan dagingnya, tapi yang boleh dikurbankan hanya 3 jenis binatang. Satu adalah ente, apa namanya, unta. Ente, kayak wong Jakarta. Yang kedua sapi, apa Bu? Sapi. Yang ketiga adalah kambing. Men dengan terngiang-ngiang ya. Nah orang kayak gue orang daya ingatnya gue kelalin. Unta, sapi, kambing. Itu yang boleh dikorbankan. Itu pun harus dengan syarat. Kalau yang dikorbankan unta, usia minimal 5 tahun. Jadi kalau unta baru 4 tahun, nggak boleh untuk kurban. 4,5 belum. 5 tahun baru boleh untuk berkurban. Itu unta. Kalau sapi minimal usianya 2 tahun. Jadi sapi setahun, 1,5 jangan, tapi 2 tahun. Yang kedua, yang ketiga kambing, syaratnya usia minimal, ini minimal banget usia 6 bulan. Itu kalau nggak dapat kambing yang lebih tua. Nyari yang setahun, orang-orang yang 2 tahun yang lebih, orang nentong prontong. Anaknya kambing 6 bulan boleh dikorbankan. Sekali lagi gue takut seorang anak sing kambing tua ya. Minimal banget. Jadi kalau kambingnya baru usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu belum boleh untuk kurban. Cempe. Lah iya. Harus usia 6 bulan. Kenapa?
Sebab yang namanya cempe siapa Bu? Anak kambing. Kalau anak cecek apa namanya? Iko jenengan nek kepen ngerti cecek sing paling gede banget sedunia, kowe nang pasar loke pojok sebelah kidul. Kowe namanya sawiyah itu. Bakul mendoan pasar wage. Oke, jadi kalau kambing belum 6 bulan jangan. Kenapa? Sebab dia masih punya hak mimi kepada induknya. Jadi cara punya kambing lagi geminjal kayak lo. Yuk selek mari ngibune mimi susu ibu. Itu kan nggih. Susu induk gitu nggih. Asikan air susu induk. Itu. Jadi induk bukan ibu. Nggak ada kambing mengatakan, oh itu ibunya, itu nggak ada. Oh itu uminya, nggak ada itu. Gitu. Induk. Okay. Jadi, sajalah bocah cilik kasih mimi kepada ibunya. Masa lagi seneng dolan kanang ini melayu, mari ibune mimi, kok disembelih, tegel-tegele gitu. Gitu. Maka jenengan nek beli kambing, sate kambing, yang milih sing kambing wis gue lah dewasa lagi ya 6 bulan ke atas saja 3 bulan 5 bulan kan kasihan istilahnya kalibul atau balibul okay? Kambing bawah 2 bulan iya tapi kan dianjurkan dalam Islam kan jangan disembelih dulu. Itu di Sokaraja ada itu dekat Anton Jamil kambing yang masih kecil-kecil dibuatin sate. Memang yang empuk gitu ya. Tapi itu syarat kurban belum boleh minimal 6 bulan. Oke, sekarang yang kedua. Ini niatnya kambingnya apa namanya? Binatangnya tertentu ya tadi unta, sapi, kambing. Terus ada yang tanya gini, Ustaz, kalau kambing satu harganya berapa? Ya mungkin ya sekitar 3 juta, 3,5 juta lah. Kalau 4 juta kambing super banget gede. Tat nih, saya kan punya kolam gerame. Terus gimana? Itu gerame saya sekolam kalau dijual itu bisa ratusan juta. Gimana kalau saya kurban gerame saja ya? Gak usah kambing. Kambing kan paling-paling 3,5 juta, 4 juta. Mungkin maksimal banget 5 juta. Ini gerame saya sekolah tak kurbankan gimana? Ratusan juta. Nggak bisa karena binatangnya tertentu. Ya. Terus gimana saya cara kurban? Caranya gini, itu di gerame di kolam itu jual. Nanti uangnya untuk beli sapi atau kambing baru dikurbankan. Binatangnya tertentu gitu ya. Niatnya tertentu. Orang berkurban niatnya tertentu. Apa? Litakorub ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kurban niatnya tidak mendekatkan diri kepada Allah, kurbannya tidak sah. Nah sekarang yang paling penting ini, bagaimana menjaga niat kurban kita supaya betul-betul ikhlas untuk Allah. Ini gimana caranya? Caranya adalah serahkan binatang kurban kepada panitia kurban di masjid-masjid atau musola-musola. Itu niatnya ikhlas akan terjaga. Nah, gimana ya? Kalau saya beli kambing sendiri, tak sembelih sendiri, rawat sendiri, tak bagi sendiri, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Yang penting bisa nggak menjaga niat yang ikhlas. Nah, saya ikut korban sapi 7 orang. Ini saya patungan 7 orang disembelih di mana? Pemotongan hewan. Nanti saya dibagi 7, masing-masing orang membawa 1/7 bawa ke rumah. Rawat sendiri, bagi sendiri, gimana? Boleh nggak? Boleh saja. Asal bisa jaga niat yang ikhlas. Satu, ya.
Kalau binatangnya disembelih di pemotongan, siarnya kurang. Terus yang nyembelih siapa? Hati-hati, nek bisa sembelih sendiri. Tapi kalau diserahkan ke pemotongan, dulu pernah ada di pemotongan sapi disembelih orang Islami. Bismillahnya nggak tahu. Terus kenapa? Orang pemotongan kan tahu sapi biasanya dibuat bakso kan, ya? Itu kan harus daging segar. Daging segar dihitung dari dari 11 sampai 3 jam daging segar. Kalau udah 4 jam 5 jam udah nggak segar dagingnya. Nah, untuk memburu daging segar maka disembelih sebelum mati, diteteli. Jadi masih gerak-gerak sapinya itu loh. Belum mati. Ini nggak boleh menyiksa itu seperti itu. Wes, belum nanti darahnya. Darahnya nanti di mana? Jangan-jangan diwadahi ember, terus dimasak di rumah, dijual, gimana kira-kira? Jadi kita kan nggak tahu seperti itu, ya. Oke, yang berikut jaga ikhlasnya. Kira-kira beli kambing sembelih sendiri, rawat sendiri, bagi sendiri, ikhlas nggak? Saya khawatir mbak begini. Nih, saya nyembelih kambing sendiri, tak bagi sendiri. Nanti kan orang-orang pada tahu, ini saya diberi daging kurban oleh si A, umat sebelah ngono. Ya, nah terus mereka kan tahu nanti kalau mereka ketemu saya paling tidak hormat. Kenapa? Dia udah tak kasih kambing kurban itu loh. Atau setidaknya nanti kalau saya butuh apa-apa, ya, perintah mari dia mesti dia manut. Kenapa? Sering takwai kambing kurban sama saya. Kalau udah seperti itu hilang pahalanya. Gak ikhlas. Tapi ngereng panitia kurban, orang makan daging kurban, ini kurban siapa ya? Nggak tahu, ini orang banyak yang kurban itu. Itu lebih terjaga niatnya. Karena apa? Niat kurban yang tidak lillahi ta'ala nggak bakal diterima. Kata Nabi, dulu ada kisah kecil nih. Ada seseorang masuk surga gara-gara lalat. Masuk neraka gara-gara seekor lalat. Dua pemuda melakukan perjalanan. Masuk pintu perbatasan sebuah kampung tersebut. Jangan teruskan perjalanan, stop mas. Anda mau kemana? Saya mau kampung sebelah. Lewat jalan ini, ada aturan. Apa? Kamu harus berkorban untuk berhala kami. Hah? Saya nggak punya apa-apa. Orang mengatakan korib walau dubaban. Kamu berkorban walaupun seekor lalat. Kalau lalat gampang, tunggu dulu. Ke tempat sampah, ngambil lalat, tangkep, badai plastik. Deh, ini lalat saya nih. Dah, bunuh lalat itu. Kurbankan ke berhala saya. Dipencet kepalanya, kemudian lalatnya ditaruh di depan berhala, dikurbankan. Dalam hadis dikatakan, fakhollu sabilahu. Dia dipersilahkan teruskan perjalanan. Tapi kata Nabi, wahwa dakhalan nar. Dia masuk neraka. Kenapa? Niat kurban untuk selain Allah. Yang satu, mas, Anda kurban. Enggak, saya akan kurban. Nih, temanmu tadi kurban lalat. Enggak apa kamu kurban lalat. Saya berkorban mesti niatnya untuk Allah. Itu seperti itu. Jadi kamu enggak kurban walaupun lalat. Enggak mau. Hadis mengatakan, faduroba onukohu. Orang ini dipukul kepala bagian belakang onuk itu sini, ya. Maka dia mati, kata Nabi, wahwa dakhulul jannah, dia masuk ke dalam surga. Jadi kurban itu niatnya litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, binatang tertentu, niat tertentu, waktunya sekarang tertentu. Kapan berkurban? Ketika hari raya Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kapan penyembelihnya? Malam takbiran, pagi sholat sunnah Id, ya. Pulang dari lapangan nyembelih kurban. Ini. Kalau hari itu belum ada kesempatan waktu untuk berkurban, boleh di hari tasyrik 3 hari setelah Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah masih boleh untuk berkurban. Jadi 4 hari waktu berkurban. Tertentu waktunya. Idul Adha tambah 3 hari tasyrik.
Kalau udah hari kelima bukan kurban, namanya sedekah. Sebelum Idul Adha kurban enggak nilai kurban, tapi nilainya hanya sedekah saja. Nah, sekarang hukum kurban yang berikut. Bapak Ibu, ada dua pendapat hukum kurban. Satu, mereka berpendapat kurban hukumnya sunnah tapi muakkad. Gitu ya. Kalau sunnah dengan sunnah muakkad beda. Sunnah biasa aja, tapi kalau muakkad itu amat sangat ditekan. Nah, yang berpendapat sunnah muakkad didasarkan kepada tiga hal. Satu, Nabi setiap hari Idul Adha selalu berkurban, itu Nabi. Yang kedua, ya, Abu Bakar dan Umar pernah Idul Adha tidak kurban. Sahabat berbondong-bondong tanya, Abu Bakar, wahai Umar, kenapa kamu tidak berkurban? Abu Bakar, Umar jawabannya senada. Saya takut jangan-jangan kurban dikira wajib. Itu bukan wajib. Okay. Sunnah tapi muakkad. Yang ketiga lebih jelas lagi, Imam Syafi'i rahimahullah. Kalimatnya langsung jelas. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i, walaupun kurban hukumnya sunnah muakkad, kalimatnya seperti itu. Walaupun kurban hukumnya sunnah muakkad, tapi setiap hari Idul Adha saya selalu berkurban. Nah, dari sini disimpulkan bahwa kurban itu hukumnya sunnah tapi muakkad. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, kurban hukumnya wajib. Siapa yang berpendapat? 1 Imam Malik, 2 Imam Hanafi, 3 Ibnu Taimiyah, 4 Hasan Basri. Imam Malik, Imam Hanafi, Ibnu Taimiyah, Hasan Basri mengatakan kurban hukumnya wajib, tapi dalam kurung bagi yang mampu. Jadi orang yang mampu wajib berkurban. Ini 4 orang pendapatnya seperti itu. Lalu ukuran mampu adalah ketika orang punya harta sebanyak 1 nisab. Nisab itu adalah ukuran dia harus keluarkan zakat, namanya nisab. Kalau orang punya uang 20 dinar, itu harus berkorban, karena dia sudah mampu. Kalau diemaskan itu 85 gram emas murni. Jadi kalau orang punya emas murni 85 gram, dia dianggap mampu, maka dia wajib berkurban. Nah, ibu-ibu emasnya kira-kira berapa kilo, Bu? Masih penjenengan loh, nggih. Mungkin 80, ada yang 100 kilo, nggih. Masih penjenengan, nggih, suami penjenengan gitu, nggih. Oke, sekarang yang berikut adalah berapa menit lagi ya? 10 menit lagi lah ya. Sekarang alokasi daging kurban. Bapak Ibu, daging kurban dialokasikan 3. Sepertiga yang pertama boleh dimakan oleh yang berkurban. Itu maksimal. Sepertiga yang kedua boleh diambil oleh yang berkurban untuk dihadiahkan ke teman-teman dekatnya. Tetangga yang dipilih. Boleh. Sepertiga yang ketiga untuk fakir miskin. Tapi dari 3 alokasi daging kurban ini yang paling diutamakan adalah fakir miskin. Ada orang berkurban, Pak, saya kurban sapi 1. Oh, terima kasih, Pak. Ini untuk saya dan keluarga. Oke, Pak, Bapak mau minta apa? Oh, enggak. Saya serahkan untuk panitia kurban. Enggak, saya udah biasa makan daging.
Barang ini bapak mau ambil daging disedekahkan, dihadiahkan ke teman-temannya, enggak, teman saya kaya-kaya semuanya, enggak. Nah tadi ini untuk fakir miskin semuanya boleh. Tapi nggak kurban kok untuk sendiri dan untuk teman-teman akrabnya. Fakir miskin orang kebagian, bukan kurban itu namanya. Karena apa? Yang paling diutamakan adalah fakir miskin. Walaupun demikian sepertiga boleh ya, kalau bisa sih nggak usah sampai sepertiga, kakean lah. Gitu kan. Toh kita niatnya kan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang berikut, oke, tentang masalah kulit binatang. Ini yang sering dipermasalahkan, oke, yaitu kulit binatang. Boleh nggak jual kulit binatang? Kurban, binatang kurban. Oke. Ada dua pendapat. Oke. Satu mengatakan haram. Siapa yang mengatakan haram? Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ibnu Hambal, Imam Hambali. Tiga orang ini yang sering disebut dengan jumhur ulama. Okay. Jumhur ulama. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, mereka berpendapat menjual kulit binatang hukumnya haram. Kenapa? Sebab binatang yang dikurbankan itu sudah semua diperuntukkan untuk Allah. Jadi nggak boleh dijual kulit binatang ini. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali. Jadi melarang menjual kulit binatang. Yang kedua, ini pendapatnya Imam Hanafi dan Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Sering dikatakan dengan namanya Ibnu Umar. Imam Hanafi dan Ibnu Umar berpendapat begini, kebalikan. Sekiranya orang kesulitan merawat kulit binatang, maka kulitnya boleh dijual. Tapi dengan catatan hasil penjualan kulit binatang harus kembali kepada fakir miskin. Ada kasus begini, Ibu. Ana wong nerima daging kurban. Dagingnya cukup akeh, sekilo. Ki balungane sekilo, kemudian jeroane sekilo, 3 kilo. Anak kulitnya mung pirang senti gitu loh. Mungkin semeneh lah anak kulitnya itu, karena dibagi kabeh sih masalah kulitnya dirisi. Mari dibagi napa. Nah, sing nerima ki ngger daging tak olah gampang. Ki balungan kena nggo ngesok. Ki jeroan kena nggo guling. Ya kulitnya kepriwe ki? Kulit semeneh anggar dirawat dibakar dulu, ya, ke tenaga. Burung kok baru direbus menkon amoh, ya butuh gas pirang tabung kira-kira ya. Lah daripada repot-repot, dicimit, dibuang maring tempat sampah. Mubazir, kira apa nggih? Ini baru sapi sekian banyak sapi, ada satu masjid yang nyembelih sampai 20 ekor sapi. Ngerawat dagingnya terus kesuwen. Dan sekarang gimana ini? Kulitnya udah bingung. Ini jual aja, jual boleh. Tapi sekali lagi hasil penjualan kulit harus kembali kepada fakir miskin. Gak boleh ini penjualan kulit binatang gokas masjid, tidak boleh. Oke, hasil penjualan kulit binatang kurban gue ngupai kayak sing nyembelih kalau sing neteli, tidak boleh. Yang paling baik ini kalau di tempat saya gitu nggak tahu kalau yang lain. Tempat saya karena kadang-kadang banyak sapinya gitu ini biasanya kulitnya dijual, tapi nanti beberapa hari yang berikutnya masih hari tasrik gitu dibelikan daging, terus berikan juga kepada fakir miskin. Gitu. Pak Ibu rahimakumullah. Jadi itu loh seputar persoalan kurban. Kembali kepada tekanan saya,
ketika Nabi ditanya, Rasul, mahil adzahi, kurban itu apa? Dijawab, sunnatu abikum Ibrahim. Itu sunnah nenek moyang Nabi Ibrahim. Terus sahabat bertanya, malana minha, kita dapat apa dari kurban? Nabi mengatakan, bikulli sya'ratin khasratun, setiap helai rambut punya nilai kebaikan. Hadis lain mengatakan, illa kana damuha wa kornuha wa sufuha adalah khasratun yaumil qiyamah. Kurban itu pahalanya tidak ada lain kecuali adalah darah binatang itu, tanduk binatang itu, bulu binatang itu menjadi nilai kebaikan buat kita. Itu. Lalu yang berkorban yang sudah mampu. Udah mampu nggak berkorban diancam oleh Nabi. Man wajada sa'atan li ayyudhiyah, tapi falam yudhi. Kata Nabi, fala yakruban musolana. Orang udah mampu berkurban, duitnya pirang-pirang, mambrah-mambrah, orang gelem kurban. Nabi tegas mengatakan, fala yakruban musolana. Orang jangan sekali-kali dekat tempat sholat kami. Yakrubu itu dari kata kurubah yakrubu. Ada nun tasdid. Yakrubanna itu punya makna litakid untuk sangat menguatkan. Jadi fala yakrubana terjemahkan dengan kalimat jangan sekali-kali orang itu dekat tempat sholat kami bagi mereka yang mampu nggak berkurban. Ini seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan seputar persoalan kurban ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh panjenengan semuanya. Dan monggo yang punya kelebihan harta nanti ya, kalau yang punya kelebihan harta monggo berkurbanlah, ya, berkurbanlah. Ya boleh guys. Tapi sebetulnya saya tadi belum sampai titik, tapi nggak apa-apa lah, ya. Titiknya nanti aja, ya. Oh bapak dulu nih yang pertama. Nggih, amat sangat kenal, nggih. Nggih. Gimana? Panitia nggak memahami. Kondisinya bagaimana cara mensikapi masalah yang memberikan suasana supaya kita istiqomah dalam menyampaikan hal itu, karena jujur aja akeh gede kan. Benar akeh gede. Bapak Ibu, ini sih saya nggak tahu di tempat lain itu ya. Kalau di tempat saya yang niat berkurban, pertama saya sampaikan ya, saya patok kurban panjenengan di harga 3.700.000 ya. 3.700.000. Nanti kalau sapinya dapat harga 25 juta, berarti masih ada kelebihan sisa berapa, mungkin 900 ya. Nanti yang 900 itu akan kami gunakan untuk operasional tentang kurban ini. Yang ngupai sing nyembelih, sing beli plastik dan lain-lain gitu ya. Pertama seperti itu. Nanti kan orang mungkin 3.700.000 dibelikan dengan harga yang persis sama seperti itu. Mungkin bisa jadi harganya cuma 24 juta atau 25 juta, tapi nanti sisa uangnya ada perjanjian dulu ya. Ada perjanjian, nanti sisa uangnya akan digunakan untuk biaya operasional. Itu. Jadi nanti kalau dipertanggungjawabkan itu sudah nggak masalah karena ada perjanjian itu ya. Kalau dilelah kok sapi ini ngupas banget ya ora apa-apa, tapi kan biasanya lebih itu. Atau yang kedua, panitia kurban selalu saya kumpulkan semuanya dalam rapat bareng dengan panitia inti, karena ada yang inti takmir masjid, itu inti. Kita kumpulkan semua, kita jelaskan kurban itu seperti ini gitu ya. Jadi mereka yang jadi panitia kurban, yang malu ngerawat itu tahu aturannya seperti apa.
Sehingga nggak akan terjadi di tempat saya bentrok satu dengan yang lain, nggak ada. Bahkan nun sewu, satu kaki kambing pun nggak ada yang hilang karena mereka udah diberitahu dulu dari awal, dan rapatnya tidak sekali, 2 kali, bisa 3 kali rapat itu memberitahu ke seluruh panitia bahwa kurban itu seperti ini, panitia seperti ini, kamu punya tugas seperti ini. Jadi mereka paham begitu gitu. Ya. Jadi yang kurban memahami, nanti kamu dapat berapa, ya, kalau ada hadiah, monggo terserah yang berkurban ya. Panitianya di briefing berkali-kali sehingga hari H penyembelihan soal nggak ada keributan. Tempat saya seperti itu. Karena posisinya lagi panasnya di itu loh, posisi panasnya itu panas pada waktu di lapangannya itu panas. Saya kira itu Kipasan. generalisir semuanya ya. Saya bertahun-tahun dari panitia kurban nggak pernah ada keributan. Jadi kalau tempat saya satu dengkil pun nggak ada yang hilang karena Pak udah paham banget panitianya gitu, diberitahu. Ya, mungkin masyarakatnya perlu itu Pak, dikumpulkan dulu, nanti ada yang manggil ustadz, gitu. Manggil ustadz yang paham terus jelaskan sehingga nanti jamaahnya panitia kurban nggak akan terjadi keributan. Mudah-mudahan seperti itu. Nggih, monggo Pak. Tadi disebutkan Gimana? Seandainya pas musim korban, orang mau korban, di satu sisi dia punya kewajiban hutang, jadi mana yang didahulukan antara korban dan Urusannya, ya. Jadi kalau urusan hutang, piutang, kalau dia masih punya hutang berarti dia belum mampu berkorban. Karena dia punya wajib membayar hutang. Kalau sampai dia mati mbak hutang, Nabi pun nggak mau nyolatkan orang seperti itu. berapapun nilai hutangnya gitu ya. Iya, dia berarti nggak mampu seperti itu. Banyak pengusaha kata punya hutang banyak, tapi setiap korban itu bagaimana? Hutangnya sama bank sih jadi lama. Soalnya itu banyak kok. Gini, hutang ini biasanya nih pengusaha itu jadi pengusaha biasanya utangnya akeh biasanya nggih. Utangnya akeh biasanya malah kasih ngomong nggih. Saya kalau hidup nggak punya hutang, nggak semangat untuk usaha. Seperti itu katanya. Nah, gini, orang itu punya hutang, kira-kira punya akan untuk nyaur nggak? Ayo. Punya. Kalau punya berarti dia mampu. Iya. Ya korban. Dia punya hutang ya ke orang lain. Tapi dia punya modal untuk mengembalikan hutang. Berarti dia akan mampu. Tapi di satu sisi dia pakai uang riba itu bagaimana? Ya korban jangan pakai uang riba gitu, nggak boleh. Udah gitu nggih. Jadi kalau dia hutang memang nggak punya, dia hutang, berarti dia mampu. Tapi kalau saya kadang-kadang orang punya duit tapi saya hutang dulu, tapi dia uangnya banyak, dia mampu. Ya kurbannya jangan yang uang dari bank gitu ya. Bu, monggo Bu. Kulit binatang. Apa? Beduk? Beduk itu apa? Oh yang itu. Oh yang ini ya, yang lagu terpanjang sedunia nih. Kan ada lagu terpanjang sedunia, gue namanya Beduk Agung. Itu lagu yang terpanjang sedunia, nggak ada yang lebih panjang dari lagu itu. Saya ingat lagunya tuh. Beduk Agung,
ing kono gumantung piye unine dangdung otek-otek dangdung terus lagu terpanjang sedunia. Gimana? Nah, beduk itu untuk apa, Bu? Nggih. Jaluk kok beduk. Aduh. Nanti yang lebih selamat nggih, wong jane beduk kan untuk ngundang wong kon pada ingat sholat. Karena zaman dulu tuh belum ada pengeras suara gitu nggih. Jadi nek azan nang masjid ya ora pada krungu, tapi nggak beduk ditabu deng 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 deng. Oh, harus beduk gitu nggih. Tapi sekarang udah speaker sudah ada. Terus nih yang paling selamat nek masih mau pakai beduk di pemotongan hewan mau beli yang seperti apa kulit itu ada. Upayakan kulitnya kembali kepada fakir miskin. Nggih Bu nggih. Nggih Bu. Cukup nggih lah nggih. Nggih. Baik, itu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang saya sampaikan salah gitu nggih, monggo jenengan bisa tanya kepada yang lain yang lebih mengerti tentang persoalan kurban dan seputarnya. Kurang lebihnya maaf. Akhir qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Suraji Pade. Terima kasih pula kepada para hadirin, ibu bapak-bapak yang memakmurkan masjid. Dan sekali lagi saya sampaikan pengajian tidak pernah libur. Jadi hadir saja yang Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7. Sabtu depan insya Allah kita ngaji bareng bersama Ustaz Samian SPAD kalau nggak biru ya. Ya biasanya kalau lupa tapi di depan ada itu. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan dunia kita bersama. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan hafalan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.